Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bagaimana O2 dan sari-sari makanan sampai ke seluruh sel-sel tubuh? Nah, jadi O2 dan sari-sari makanan bisa sampai ke seluruh sel-sel tubuh itu dibawa oleh darah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian darah, menjelaskan komponen-komponen darah, menjelaskan alat-alat peredaran darah, serta mekanisme peredaran darah. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian darah. Nah, darah ini adalah suatu organ penyusun sistem sirkulasi untuk menyuplai seluruh kebutuhan sel-sel tubuh, antara lain itu adalah sari-sari makanan dan oksigen. Adapun fungsi darah yaitu sebagai pembawa zat-zat dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengangkut hormon, memelihara keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan tubuh dari serangan organisme, serta memelihara suhu tubuh. Nah, yang kedua itu ada komponen-komponen darah. Nah, komponen darah ini terdiri dari plasma darah yang tersusun atas 90% air, 10% bahan-bahan terlarut yang terdiri atas 7% protein, 1% garam mineral, dan 2% lemak. Fungsi plasma darah ini adalah sebagai pelarut bahan-bahan kimia, membawa mineral terlarut, glukosa, asam amino, vitamin, serta karbon dioksida, menyebarkan panas dari organ panas ke organ dingin, serta menjaga keseimbangan antara cairan dalam maupun luar tubuh. Selanjutnya yaitu sel-sel darah. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit ini mengandung Hb atau hemoglobin, berbentuk bulat bikonkav, jumlahnya itu sekitar 5 juta mm3. Fungsinya itu mengikat atau mengangkut oksigen, dan sel darah merah ini dibentuk di sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua itu ada leukosit atau sel darah putih. Nah, leukosit ini memiliki fungsi khusus untuk pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Nah, leukosit ini berwarna kuning, bentuknya itu tidak tetap, jumlahnya itu kurang lebih 8.000 mm3, fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Nah, yang ketiga itu ada trombosit atau proses pembekuan darah. Nah, jumlahnya itu kurang lebih 250.000 sampai 400.000 mm3. Nah, fungsinya itu untuk pembekuan darah. Selanjutnya ada mekanisme pembekuan darah. Saat pembuluh darah terluka atau terpotong, maka darah akan keluar, trombosit akan pecah dan membebaskan enzim trombokinase. Nah, enzim ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Nah, trombin yang terbentuk selanjutnya akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka sehingga pendarahan tersebut dapat dihentikan. Yang ketiga itu ada alat-alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah ini terdiri dari jantung. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah agar dapat terus beredar ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi. Nah, pembuluh nadi ini adalah pembuluh yang membawa darah meninggalkan jantung menuju seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi ini yang keluar dari bilik kiri disebut aorta. Nah, aorta ini adalah pembuluh nadi terbesar yang ada di dalam tubuh.
Nah, pembuluh nadi membawa darah yang kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini adalah pembuluh nadi yang keluar dari bilikan dan jantung menuju paru-paru. Selanjutnya yang kedua itu ada vena atau pembuluh balik. Nah, pembuluh ini yang membawa aliran darah menuju jantung. Pembuluh balik ini dari seluruh tubuh yang bermuara ke pembuluh balik besar yang disebut dengan vena cava. Nah, dari vena cava ini darah masuk ke serambi kanan jantung. Semua vena yang kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini merupakan vena yang keluar dari paru-paru menuju serambi kiri jantung. Nah, yang ketiga itu ada pembuluh kapiler atau pembuluh rambut. Pembuluh rambut ini merupakan pembuluh yang sangat kecil yang fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran zat yang dibawa oleh pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, yang keempat itu ada mekanisme peredaran darah. Nah, mekanisme peredaran darah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah kecil atau peredaran darah paru-paru. Nah, peredaran darah ini adalah peredaran darah yang membawa darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, itu ada peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Nah, peredaran darah ini adalah peredaran darah yang membawa darah dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, ini adalah urutan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai sistem sirkulasi. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.